paripurna virtual tanggapan Gubernur atas pandangan fraksi terhadap Raperda APBD 2022. Rapat paripurna virtual, laporan Propemperda 2022, dan rekomendasi Banggar atas APBD 2022. Optimalisasi aset di Pelabuhan Tegal Sari bisa sejahterakan masyarakat. Komisi C dan Sekda diskusikan Komisaris Bank Jateng. Dipantau, program listrik murah di Sragen. Hai Telur Jateng, apa kabar hari ini? Selama beberapa menit ke depan, Parlemen Inframe akan menemani Anda dengan rangkaian informasi kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama saya Priscila Chandra. Dan saya Esther Lambang, dan inilah Parlemen Inframe selengkapnya. Dalam laporan Gubernur atas pemandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD 2022, dijelaskan sejumlah hal seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran. Dalam laporan Gubernur atas pemandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD 2022, Gubernur Ganjar Pranowo menjelaskan sejumlah hal seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran. Selain itu, soal upaya pemerintah dalam pendapatan dan belanja daerah pada tahun anggaran 2022. Penjelasan Gubernur itu disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar secara virtual pada Rabu 27 Oktober 2021. Rapat yang dibuka Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Ferry Wawan Cahyono bersama Sukirman itu langsung mempersilahkan Gubernur membacakan laporannya atas pemandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD 2022. Usai pembacaan laporan itu, ia melanjutkan dengan pendapat Gubernur atas Raperda Usul Prakarsa tentang pengelolaan air limbah domestik. Disampaikan Gubernur, pengelolaan tersebut sangatlah penting karena berdampak pada kesehatan dan kerusakan lingkungan. Dalam rapat itu, Ferry melanjutkan agenda dengan mempersilahkan Komisi D sebagai pengusul Raperda tentang pengelolaan air limbah domestik dan regional memberikan tanggapannya. Disampaikan anggota Komisi D Albertus Agung Satria, pihaknya mengaku apresiatif dengan pendapat Gubernur terhadap Raperda tersebut. Dalam rapat paripurna secara virtual bertepatan Hari Sumpah Pemuda pada Kamis 28 Oktober 2021, agenda yang dibahas yakni laporan Propemperda 2022 dan rekomendasi Banggar atas APBD 2022. Mengawali rapat paripurna secara virtual yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda pada Kamis 28 Oktober 2021, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sukirman menyempatkan untuk mengajak anggota Dewan memberikan selamat ulang tahun kepada Gubernur Ganjar Pranowo. Usai memberikan selamat, Sukirman yang didampingi Wakil Ketua DPRD lainnya seperti Kuatli Abdul Qadir Al-Katiri mempersilahkan anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Ina Hadianala membacakan laporan Raperda tentang pengarusutamaan gender. Dilanjut dengan agenda pendapatan akhir fraksi terhadap Raperda APBD 2022. Secara maraton, agenda rapat terus dilanjutkan dengan penyampaian laporan Bapemperda mengenai Propemperda 2022. Setelah Propemperda ditetapkan, agenda selanjutnya adalah laporan Badan Anggaran yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Urip Sihabudin. Dalam laporan itu terurai rancangan APBD 2022 yakni pendapatan daerah sebesar 24,24 triliun rupiah dan belanja daerah sebesar 24,53 triliun rupiah dengan defisit sekitar 286,12 miliar rupiah. Untuk pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan sebesar 1,17 triliun rupiah dan pengeluaran pembiayaan sebesar 891 miliar rupiah dengan silpa nihil. Pendapatan PPP Tegal Sari Kota Tegal setiap tahun selalu meningkat, mengingat selain memiliki lokasi yang strategis untuk berlabuh kapal, pelabuhan rakyat itu dikelola langsung oleh UPT KKP. Pendapatan Pelabuhan Perikanan Pantai atau PPP Tegal Sari di Kota Tegal setiap tahun selalu meningkat, mengingat selain memiliki lokasi yang strategis untuk berlabuh kapal, pelabuhan rakyat itu dikelola langsung oleh Unit Pelaksana Teknis atau UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di sela-sela kunjungan ke PPP Tegal Sari pada Senin 1 November 2021, Ketua Komisi A Muhammad Saleh menilai keberadaan pelabuhan tersebut sebenarnya sangat mendukung optimalisasi sektor pendapatan daerah. Pada 2020, jumlah kapal bersandar di PPP Tegal Sari sebanyak 958 unit, dengan pendapatan mencapai 3,3 miliar rupiah dengan capaian 157,1%.
Ia tidak memungkiri pendapatan yang besar itu mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat. Terbukti melalui APBN 2020 dialokasikan anggaran 453 miliar rupiah guna peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan. Adanya pengelolaan dari pusat akan membuat sarana dan prasarana menjadi lebih tertata, bersih, dan memberikan kenyamanan pada nelayan. Namun demikian, kondisi tersebut harus dikawal secara matang oleh Komisi A, B, dan C. Bagaimanapun juga diharapkan provinsi juga mendapatkan pendapatan dari pengelolaan aset tersebut dan masyarakat sekitar juga bisa merasakan hasil dari pengalihan dari pusat. Pembahasan mengenai Komisaris Bank Jateng menjadi topik utama dalam diskusi yang digelar Komisi C pada Kamis 28 Oktober 2021. Pembahasan mengenai Komisaris Bank Jateng menjadi topik utama dalam diskusi yang digelar Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Kamis 28 Oktober 2021. Hadir dalam diskusi itu diantaranya Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah Edi Sulistyo Bramianto, dan Direktur Bisnis Retail dan Unit Usaha Syariah Bank Jateng Irianto Harkosaputro. Pada kesempatan itu, Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Bambang Haryanto mengaku persoalan kekosongan jabatan komisaris tersebut perlu segera diselesaikan, sehingga kinerja Bank Jateng juga semakin maju ke depannya. Senada, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Abang Bagina Muhammad Mahfuz Hasibuan meminta persoalan kekosongan jabatan komisaris perlu segera diselesaikan karena ia menilai pemilihan jabatan komisaris tersebut terlalu lama. Menjawabnya, Sumarno mengaku ada kekosongan dalam jabatan komisaris non-independen. Ia juga sependapat Bank Jateng sebagai BUMD dapat lebih fokus pada bisnis. Meski BUMD ikut melaksanakan program pemerintah, tapi tetap sesuai tupoksinya sebagai BUMD. Irianto Harkosaputro menambahkan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS BUMD dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meminta adanya komisaris non-independen, hal itu sudah menjadi aturan OJK. Masyarakat tidak mampu kini sudah bisa merasakan program listrik murah dari pemerintah. Untuk itu, Komisi D memantau sejauh mana program tersebut berjalan secara merata. Masyarakat tidak mampu kini sudah bisa merasakan program listrik murah dari pemerintah. Untuk itu, Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah memantau sejauh mana program tersebut berjalan secara merata. Salah satu tempat yang dituju adalah Desa Dawungan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen pada Senin 1 November 2021. Dalam pantauan itu, anggota Dewan melihat selama pemasangan listrik di rumah warga ternyata ada beberapa kendala yang dihadapi dan hal itu ditanyakan langsung ke dinas terkait. Menjawabnya, Dinas ESDM Kabupaten Sragen mengakui ada kendala lampu dan bantuan yang didapat belum bisa merata ke semua warga. Bantuan itu berupa pemasangan listrik yang didapat hanya untuk 2 lampu dan 1 stop kontak saja untuk 1 titik. Selain itu, di Desa Dawungan ini ada 9 yang terdaftar sebagai penerima bantuan, tapi baru 6 yang mendapat bantuan. Mendengar penjelasan itu, Komisi D berharap ke depannya bantuan listrik untuk warga yang terdata dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS bisa dinaikkan dayanya. Tujuannya agar tidak terbatas 1 titik, hanya 2 lampu. Bermanfaat terutama untuk menaikkan tingkat kelistrikan di Jawa Tengah. Jadi ada 9 usulan, di ACC 6 usulan. Jadi ini salah satu yang dapat bantuan listrik murah. Sangat bermanfaat, terus kita juga asistensi instalasi dan lain-lain, jadi supaya bisa sesuai aturan dan tepat guna. Saya Priscila Chandra. Saya Esther Lambang. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Berlian TV. Aspiratif, informatif.